Saudara dan saudari yang terkasih, ada seorang ayah yang mempunyai suatu usaha yang diurus oleh keluarganya. Dia bersama dengan istri dan anak-anaknya. Dan dia bangga, walaupun dia mempunyai 4 anak itu, semuanya bisa kerjasama. Semuanya mendengarkan nasihat dari ayahnya. Sehingga usaha mereka maju. Maju gara-gara kompak mereka bersama-sama. Gara-gara mereka serencana, serel, searah. Beda sekali kalau di antaranya ada anak-anak yang nakal, yang menempuh jalan sendiri. Maunya bapak begini, anak itu begini. Nah, beda pendapat menghasilkan perang, menghasilkan pertentangan, menghasilkan pecah. Usahanya hancur gara-gara tidak kompak. Kita tahu bahwa Yesus itu mempunyai banyak orang yang tidak senang dengan dia. Antara lain para ahli-ahli Taurat yang suka baca-baca dalam kitab suci mereka. Mereka merasa bahwa Yesus itu aneh sendiri. Maka akhirnya terjadi tuduhan kepada Yesus. Ngomongnya, mujizat itu tidak bisa kami sangkal. Terjadi mujizat. Tapi cara bagaimana? Ini gara-gara dia kerjasama dengan Beelzebul. Beelzebul kepala setan. Dia kerasukan roh jahat. Kemudian Yesus menjawab, makanan saya, hidup saya sebenarnya tak lain daripada melaksanakan kehendak Allah Bapa. Dan Allah Bapa menghendaki apa? Allah Bapa menghendaki supaya saya memerangi kuasa dari setan. Kok lucu? Saya memerangi kuasa dari setan, kali mengatakan saya kerasukan setan. Aneh. Kacau. Seandainya hal itu terjadi, kerajaan setan itu pecah-pecah. Setan melawan setan. Aneh. Maka Yesus itu mengatakan sebenarnya saya hanya melaksanakan yang Tuhan kehendaki. Bapa dan aku adalah satu. Kehendak Bapa adalah arah hidup saya. Hanya kata dia, hati-hatilah. Jangan sampai kita melawan kuasa Roh Kudus. Jangan sampai kita terpengaruh oleh bisikan-bisikan dari setan. Saya enggak percaya pada Roh Kudus. Mana Roh Kudus? Enggak kelihatan. Kalau enggak kelihatan, itu tidak berarti tidak ada. Pengaruhnya dapat kita rasakan dalam hidup kita. Jangan suka menghujat Roh Allah. Roh Allah itulah yang memberi hidup kepada manusia. Kadang-kadang ada orang yang mengaku dosa kepada saya. Dan dia mulai dengan mengatakan, pastor, dosa saya banyak. Saya ragu-ragu apakah Allah itu bisa mengampuni dosa saya. Nah, itu namanya salah. Salah besar. Jangan pernah meragu-ragukan kuasa dari Roh Kudus. Sebesar-besarnya apapun juga dosa kesalahanmu, Roh Allah itu dapat mengusir setan, dapat mengusir segala dosa kita. Kalau kita tidak percaya pada Roh Kudus, tidak ada kehidupan pada kita. Tidak ada pengampunan pada kita. Tidak ada masa depan pada kita. Dan itu namanya dosa kekal. Melawan prinsip hidup. Allah itu tidak berkuasa melawan yang jahat. Sekarang ini banyak orang juga terpengaruh oleh setan. Artinya mereka tidak sadar bahwa setan itu mempunyai kuasa, bahwa setan itu selalu akan berusaha menghancurkan manusia. Mereka terlalu lengket pada rencana pikir mereka sendiri. Mereka maju, tapi lupa mengucapkan terima kasih. Lupa mengatakan ini namanya hasil dari bimbingan Allah, dari bimbingan Roh Kudus. Mereka merasa itu namanya usaha saya sendiri. Padahal tidak. Setan itu akan mendorong saudara. Hayo bangga, hayo sombong, hayo tinggi hati, hayo jasamu sendiri.
Kata Yesus, mestinya kita bersyukur kepada Tuhan. Hasilnya kita apa kalau bukan diberkati oleh Tuhan? Hasilnya apa kalau kita tidak restui dalam usaha kita oleh Tuhan? Maka jangan lupa berterima kasih, mengakui bahwa Allah beserta kita, bahwa Allah itu bersama dengan kita, harus berjuang melawan segala godaan, segala dosa, segala salah jalan. Semoga kita menjadi anak kesayangan Tuhan dan dari situ meraih kebahagiaan dan sukses. Semoga demikian.